berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Kalau saya optimis kita bisa mencapai 8%. Bahkan saya taruhan dengan beberapa menteri dari sebuah negara tetangga. Sekali saja dalam 5 tahun akan datang kita mencapai 8%, mereka they are going to buy me dinner. Saya bilang, you're on. Target pertumbuhan ekonomi 8% terus digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto serta para menterinya di Kabinet Merah Putih. Banyak orang sebenarnya ragu dengan target optimistis tersebut. Kondisi ekonomi global yang semakin tidak menentu dan stagnannya pertumbuhan ekonomi di level 5% jadi dua alasan utamanya. Meskipun nggak gampang, kalau dihitung-hitung pertumbuhan ekonomi 8% itu bukan hal yang mustahil. Indonesia harus bisa mengganti mesin utama sumber pertumbuhan ekonomi demi mencapai target angka pertumbuhan 8% pada 2029. Mesin baru itu bernama investasi. Sebelum mengupas lebih jauh soal mesin baru pertumbuhan ekonomi, kita harus paham dulu apa itu pertumbuhan ekonomi. Istilah ini sering kita dengar digunakan pemerintah sebagai klaim ataupun janji untuk meningkatkan kondisi perekonomian sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi juga dijadikan patokan dunia dalam melihat skala ekonomi sebuah negara. Semakin besar angkanya, maka biasanya semakin maju negaranya. Nah, jadi apa itu pertumbuhan ekonomi? Sederhananya, pertumbuhan ekonomi adalah persentase kenaikan produksi barang dan jasa alias produk domestik bruto alias PDB. Sementara PDB atau istilah asingnya disebut Gross Domestic Product atau GDP dihitung berdasarkan nilai total konsumsi rumah tangga, investasi, konsumsi pemerintah, dan ekspor-impor. Semakin tinggi nilai PDB-nya, maka ini menandakan kondisi ekonomi sebuah negara tumbuh positif. Ini akan berkorelasi juga pada semakin tingginya pendapatan, semakin banyak lapangan pekerjaan, hingga semakin tinggi standar hidup masyarakatnya. Nah, bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini? Kalian bisa lihat grafis berikut ini. Selama 10 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di kisaran angka 5%. Sempat anjlok gara-gara pandemi COVID-19 pada 2020 dan 2021 yang merosot ke angka 2% dan 3%. Jadi, dengan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Prabowo sebesar 8%, tentu perlu kerja ekstra keras. Salah satunya adalah dengan menggenjot mesin baru pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya, apa itu mesin baru pertumbuhan ekonomi? Jadi selama ini perekonomian kita yang diukur dengan produk domestik bruto atau PDB itu paling besar bersumber dari konsumsi rumah tangga. Kalau dilihat dari data selama 1 dekade terakhir, konsumsi rumah tangga itu berkontribusi sekitar 50 hingga 60% PDB Indonesia. Maklum aja sih, jumlah penduduk Indonesia mencapai 280 juta jiwa, membuat aktivitas berkaitan dengan konsumsi masyarakat menjadi krusial bagi ekonomi kita. Konsumsi rumah tangga yang terjaga membuat ekonomi Indonesia tumbuh stabil di kisaran 5% selama 10 tahun terakhir ini. Tapi, ada banyak tantangan yang kini dihadapi masyarakat. Salah satunya adalah semakin menyusutnya kelas menengah. Kalian bisa lihat grafis berikut ini, di mana kelas menengah menghilang sekitar 6 juta dari tahun 2021 hingga 2024. Padahal kelas menengah berkontribusi 81,49% dari total konsumsi masyarakat Indonesia. Jadi, buat kejar target pertumbuhan ekonomi 8%, Indonesia nggak bisa lagi bergantung pada konsumsi rumah tangga. Sejumlah studi menunjukkan semakin matang perekonomian suatu negara, maka semakin lambat pula laju konsumsi rumah tangga dan kontribusinya ke PDB. Belum lagi fenomena pelemahan daya beli yang belakangan terjadi dan berpotensi berlanjut ke depan, bakal membuat masyarakat mengencangkan ikat pinggang dalam berbelanja. Makanya,
Indonesia perlu mengandalkan sumber pertumbuhan ekonomi lainnya, yaitu investasi. Investasi inilah yang jadi andalan buat negara-negara yang ekonominya melesat selama beberapa tahun terakhir, seperti China, Vietnam, hingga India. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Roshan Rislani, bilang untuk merealisasikan target pertumbuhan 8%, investasi harus menjadi fondasi baru perekonomian Indonesia. Saat ini, nilai kontribusi investasi terhadap PDB masih berada di bawah konsumsi rumah tangga. Angkanya ada di kisaran 27 hingga 30%. Kalau kita lihat struktur economic growth kita, kalau saya breakdown sedikit, paling besar dari mana sih? Paling besar itu dari our strong domestic consumption. Kedua datangnya dari mana? Dari investasi. Kemudian dari government spending, belanja pemerintah kurang lebih kontribusinya 8%, baru ekspor, panas impor, dan yang lain-lain. Jadi pertumbuhan yang kita lihat, yang paling besar itu bisa datangnya dari mana? Investasi, dan juga tentunya ekspor. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat kerangka seperti ini, 8% kunci investasi. Kalau kita melihat data historis, pertumbuhan ekonomi ternyata pernah mencapai angka 8%, bahkan lebih. Lonjakan pertumbuhan ekonomi ini terjadi pada periode kepemimpinan Presiden Soeharto. Waktu zaman Orde Baru, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah mencapai 8% atau lebih sebanyak 5 kali. Nah, pada zaman ini juga pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah mencapai level tertinggi, yaitu 10,9%. Nih rincian pertumbuhan ekonomi zaman Orde Baru. Kalau dilihat lebih dalam, salah satu pemicu tingginya pertumbuhan ekonomi era Soeharto itu adalah investasi. Kala itu, Indonesia bisa menciptakan iklim investasi yang lebih efisien, jadi investor pun ramai-ramai masuk ke tanah air. Nah, dengan melihat data historis tadi, merealisasikan angka pertumbuhan ekonomi 8% itu bukan hal yang mustahil. Walaupun benar, perlu usaha jauh lebih besar buat mendongkrak lagi pertumbuhan ekonomi kita. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi, untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi 8%, maka Indonesia butuh investasi sebesar 900 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 13.528 triliun rupiah hingga 2029. Nilai investasi juga wajib tumbuh minimal 16,75% per tahun, supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih melesat. Target tersebut bakal direalisasikan secara bertahap dengan rincian kayak gini nih. Dengan investasi itu, apalagi dengan terbatasnya ruang fiskal dan juga ruang moneter yang ada di negara kita saat ini, maka salah satunya kunci untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ini masuknya harus melalui investasi tadi. Dari investasi itu paling tidak misalnya ada PNBP, ada pajak, retribusi kalau di daerah yang otomatis masuknya kepada komponen government spending. Dari situ juga nanti akan ada daya beli, dan kalau dia yang berorientasi ekspor, otomatis akan berkontribusi positif nih kepada neraca dagang kita. Hitung-hitungannya itu komposisi atau juga kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi itu mungkin lebih dari 30-35% gitu ya. Investasi juga berperan penting dalam mendorong sebuah negara keluar dari middle income trap. Nah, selain banyak tantangannya, tapi buat ngejar angka-angka tadi, Indonesia sebenarnya punya banyak peluang menarik investasi. Misalnya sumber daya alam yang melimpah, usia demografi yang produktif, situasi politik yang stabil, dan peningkatan adopsi teknologi. Berdasarkan survei yang dilakukan FDI Market pada 2019-2024, para pengusaha global yang berinvestasi di Indonesia menilai tanah air ini punya pasar domestik yang menjanjikan, hingga lingkungan regulasi yang positif. Rencananya, untuk mencapai target investasi yang tinggi itu, pemerintah bakal ngandelin sektor yang berkaitan dengan hilirisasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi sendiri telah menyusun peta jalan hilirisasi untuk 28 komoditas strategis di 8 sektor utama. Apa itu roadmap hilirisasi? Yaitu sebuah peta jalan membangun hilirisasi yang mengidentifikasi bahwa kita ini punya 28 komoditas unggulan. Dan kita sudah hitung itu bahwa potensi investasi yang bisa diraih dari 28 komoditas itu
618 miliar dolar atau setara dengan 9.000 triliun rupiah. Besar sekali, tinggi, besar sekali. Kemarin kan sudah ditetapkan oleh Bappenas itu 5 tahun ke depan itu sekitar 13.000 triliun misalnya. Nah ini kita udah punya cadangan nih dari sektor hilirisasi 9.000 triliun yang kalau kita bisa realisasikan dalam 5 tahun ke depan, maka kita tinggal cari 4.000 triliun lagi. Sederhananya begitu. 2020 itu kan diawali dengan adanya larangan ekspor nikel 2020. Waktu itu heboh bukan main tuh, ya kan? Dari mulai pelaku usaha, kemudian asosiasi bereaksi lah terhadap kebijakan tersebut. Tapi pemerintah jalan terus. By data misalnya nilai ekspor nikel kita, maksudnya yang produk hilirisasi itu kan meningkat dari yang tadinya hanya 3 billion dollar menjadi hampir 33 billion dollar atau hampir 10 kali lipat, 100.000%. Itu contoh satu saja. Bayangkan kalau misalnya ini bisa kita lakukan juga di bidang-bidang lain. Walaupun ada 28 sektor yang dibidik, Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebenarnya punya sektor-sektor yang prioritas yang diincar. Tentu ada sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah buat merealisasikan angka-angka target investasi. Salah satunya terkait dengan sulitnya perizinan akibat tumpang tindih birokrasi yang masih terjadi. Kalau lihat data World Competitiveness Ranking yang dirilis oleh IMD Business School, indikator efisiensi pemerintah mengalami perbaikan signifikan pada 2024 ini. Peringkat efisiensi pemerintah naik dari urutan 31 pada 2023 menjadi urutan 23 dari 67 negara pada 2024. Tetapi kalau dilihat lebih detail, indikator perizinan bisnis Indonesia masih menempati peringkat 42 dari 67 negara. Selain itu, biaya investasi Indonesia juga masih tergolong tinggi. Ini dilihat dari data ICOR atau Incremental Capital Output Ratio di Indonesia yang masih mencapai 6,33 pada tahun 2023. ICOR ini adalah indikator yang dipakai buat menghitung efisiensi output dari biaya investasi yang dikeluarkan di suatu wilayah. Semakin tinggi ICOR, berarti semakin tidak efisien biaya investasi yang dikeluarkan, alias boros. Ini yang jadi PR besar buat Indonesia. Skor ICOR Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan skor ICOR negara-negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, hingga Vietnam, yang rata-rata ICOR-nya 4,4 hingga 4,5. Prabowo pun menargetkan skor ICOR Indonesia wajib ditekan sampai ke angka 4. Dalam periode pemerintahannya ini, Indonesia harus segera mengejar ketertinggalan untuk bisa menarik lebih banyak investor. Tingginya biaya investasi di Indonesia disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari isu birokrasi yang berbelit, perizinan usaha yang rumit, hingga pembangunan infrastruktur yang belum terintegrasi dan sesuai kebutuhan industri. Buat mengatasi permasalahan-permasalahan tadi, pemerintahan Prabowo bakal fokus melanjutkan reformasi birokrasi dengan harapan dapat mengefisienkan proses perizinan investasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi pun menekankan pentingnya sinergi antara kementerian untuk menciptakan efisiensi tadi. Nah, penguatan sinergi ini diharapkan dapat tercermin dari layanan OSS yang lebih efisien dan memberi kepastian buat investor. Kemarin Pak Menteri, Pak Rosan baru saja kembali dari kunjungan ke China, itu bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya komitmen investasi senilai hampir 120 triliun. Artinya apa? Indonesia itu masih menjadi magnet gitu ya untuk investasi dari negara-negara yang tadi saya sebutkan. Ada bukan hanya China ya, tapi juga Amerika, Eropa. Jadi masih menjadi magnet. Apalagi dengan situasi geopolitik saat ini ya, perang dagang Amerika China. Jadi menjadi itu juga malah menguntungkan buat negara kita sebetulnya. Nah, jadi kembali ke tadi, itu pasti kita masih menjadi magnet investasi. Tinggal bagaimana dari sisi internal kita ini terus-menerus memperbaiki. Itu tadi, ICOR-nya harus terus ditekan dengan regulasi yang baik, kemudian juga dibirokratisasi, OSS makin baik, kemudian rencana detail tata ruang juga sudah tersedia di seluruh kabupaten kota yang ada di negeri kita. Utamanya yang memiliki potensi investasi cukup tinggi lah. Itu saya kira akan makin membuat daya tarik Indonesia itu di tengah-tengah dunia internasional akan sangat tinggi. Global Competitive Index kita kan naik masa sekarang peringkat ke-27 kita kan dari sekitar 50 negara yang disurvei. Di ASEAN kita nomor 3, artinya cukup baik lah. Kita hanya ada di bawah Singapura
ya kan, dan Thailand kalau nanti. Nanti itu artinya kita terus-menerus mengalami perbaikan ya kan, dalam hal ini, dalam sisi competitiveness index kita. Tinggal memang bagaimana ini kan tentu memerlukan waktu ya untuk bisa konsisten dan juga effort dari seluruhnya lah, bukan hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah dan juga organisasi pengusahanya, asosiasi dan seterusnya. Saya kira sama-sama membuat iklim investasi ini terus-menerus membaik di negeri kita. Akan tetapi, perbaikan iklim investasi tidak hanya cukup dari segi perizinan atau tupoksi investasi saja. Perbaikan ini perlu melibatkan sektor lain seperti perdagangan, industri, hingga diplomasi internasional. Lewat kolaborasi tersebut, pemerintah bisa mengatasi masalah biaya investasi yang mahal. Pak, untuk memperbaiki I-Core itu apakah cukup dengan OSS aja, Pak? Atau pihak lain juga harus terlibat atau gimana? Ya tentu banyak hal ya, misalnya infrastruktur. Ya kan? Saya baru pulang dari Jambi misalnya. Jambi itu punya potensi mineral yang cukup besar dan juga sektor perkebunan sawitnya juga cukup baik, tapi karena infrastruktur jalannya ini belum baik, itu mengakibatkan misalnya I-Core-nya jadi tinggi, dia I-Core-nya 7 Jambi itu, jadi di atas nasional justru. Nah, infrastruktur jalan itu juga pengaruh, aksesibilitas, baru kemudian birokrasinya, birokrasinya, red tape-nya dihilangkan, korupsinya jangan sampai ada lagi dan seterusnya, pungutan liar jangan sampai ada lagi, dan itu contoh-contoh ya Mas ya, yang membuat bagaimana I-Core itu bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Bisa turun lagi ya. Mempengaruhi investasi juga. Begitu. Kalau berbagai tantangan tadi sudah teratasi, lalu apa manfaatnya buat Indonesia? Tentunya Indonesia berpotensi kecipratan investasi yang lebih besar dari saat ini. Berdasarkan data United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD, negara-negara ASEAN mendapatkan investasi asing 226,32 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang 2023. Indonesia sebenarnya menjadi negara kedua dengan aliran asing paling banyak. Tapi angkanya ini jomplang banget. Pada saat Indonesia dapat investasi asing sebesar 21,63 miliar dolar, Singapura yang menempati peringkat pertama dapat investasi 159,67 miliar dolar. Berbagai upaya pengentasan tumpang tindih regulasi pun diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih memiliki kepastian. Jadi pelaku usaha diharapkan tidak ragu lagi berinvestasi di Indonesia. Dan kalau kita lihat lagi, kalau di dunia usaha apa sih? Kebetulan saya dulu juga sempat jadi pengusaha, I was on the other side dulu Pak. Jadi I know exactly what is the problem. Kita nggak suka apa? Kita paling tidak suka ketidakpastian dalam kita berusaha, ya kan? Kita semua maunya terukur dan terstruktur. Ada salah satu yang akan kita lakukan, mungkin saya sharing di sini. Di OSS itu melibatkan 18 kementerian. Dari 18 itu saja belum semua terintegrasi ke OSS. Ibaratnya kita hanya terima data dari bapak-bapak ibu-ibu, terus diprosesnya manual. Itu yang pertama. Kedua, sebetulnya kita nih ada perjanjian nih dengan semua kementerian 18 itu. Nah, yang namanya service level agreement. Contohnya, oh izin ini harusnya 3 hari, izin ini harusnya 5 hari. Kejadiannya itu bisa 6 bulan, bisa 3 bulan, bisa setahun. Padahal yang kena siapa? Yang kena kita Pak, BKPM. Dan kebetulan nanti pemerintahan baru, presiden baru. Kalau ada kementerian nggak berintegrasikan, saya tinggal bilang langsung ke Bapak Presiden terpilih, Pak, yang ini nggak mau Pak integrasikan Pak. Kelar itu. Jadi kalau Indonesia bisa memperbaiki iklim investasinya, modal asing ataupun lokal yang ditempatkan di tanah air bisa semakin lebih besar. Ujung-ujungnya, laju perekonomian di Indonesia pun bisa lebih cepat, dan harapannya target pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi bisa tembus 8%, masyarakat juga yang nantinya diuntungkan. Kita pun bisa lepas dari jebakan kelas menengah atau middle income trap lebih cepat lagi. Hilirisasi ini juga salah satu roadmap kita untuk bisa keluar dari middle income trap menurut saya. Kalau kita pernah baca laporan World Bank 2024,
World Development Report 2024 itu jelas sekali bahwa berawal dari investasi dan dilanjutkan dengan infusi dan inovasi itu akan membawa negara-negara itu keluar dari middle income trap. Jadi dengan pertumbuhan ekonomi 8% jadi penting, karena hanya dengan cara ini maka GDP per kapita kita akan bisa naik cepat, sehingga di 2036 atau 2037 kita bisa masuk ke dalam klasifikasi negara dengan berpenghasilan tinggi gitu ya, sekitar 13.800 US dollar per kapita ya.